Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin sallallahu wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil karam wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah, para bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janabil Karim, panjenenganipun kuro kita yang terkenal seantero Kecamatan Walantaka dan semoga sampai kota Serang bahkan provinsi. Amin. Panjenenganipun Bapak Ustadz Suganda, semoga beliau selalu dibimbing oleh Allah bisa membawa Qur'annya. Amin. Janabil Karim, panjenenganipun Bos Ustadz. Ini ya, yang satu ini aneh, Pak Ustadz tidak mau dipanggil Pak Ustadz, mending dipanggil Bos saja. Gitu. Siapa beliau? Yaitu beliau termasuk ketua MD, kepala MD Madrasah Diniyah Al-Abroriyah. Walaupun muridnya sedikit kurang antusiasnya karena terlalu digampangin Al-Abroriyah itu. Tapi ya kalau ulangan tuh masuk, aneh-aneh anak-anak itu. Kalau enggak ulangan enggak masuk, tapi kalau ulangan tuh masuk. Itu gimana bisa ngerjainnya? Bingung gurunya mau nilai berapa? Kan bingung kan? Laduni. Kalau ilmu laduni udah beda cerita. Tidak usah belajar, bisa tahu itu ilmu laduni. Janabil Karim, panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Mukhlis Satria yang selalu mendukung, selalu memprakarsai, kalau petinju itu promotor bahasanya itu. Proklamator. Memprakarsai Majelis Ta'lim Al-Abroriyah dan Masjid Darul Mutakin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan lahir batin ya Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan mendapat ridhonya. Amin. Janabil Karim, panjenenganipun Bapak Ketua DKM Bapak Miratno, beliau pengurus DKM Bapak Tukino, Bapak Sanadi selaku wakil, Bapak Nonung selaku bendahara DKM Masjid Darul Mutakin yang selalu kami hormati. Janabil Karim, panjenenganipun Bapak Ustadz Dasuki, tahu saya namanya Wakdas, iya Pak. Bapak Ustadz, Bapak Kiai dari Pipitan yang kami hormati, dan mungkin banyak kesepuan tokoh-tokoh kita yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, baik yang jauh maupun yang dekat, yang dari Serang, yang dari Kecamatan Walantaka, Kecamatan Ciruas, dan lain sebagainya, bahkan di lingkungan kita yang dekat, yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Tiada lupa Sohibil Bait Bapak Muti'i dan Mbak Nining Anis, kata Pak DKM, Mbak Nining Anis kurang A Pak, namanya Nining Anissa, dikorupsi Pak DKM satu hurufnya, Nining Anis, A-nya dikantongi ya. Semoga beliau yang telah berkenan menyediakan tempatnya dan mengundang begitu banyak jamaah, alhamdulillah, semoga banyak keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Tiada pantas kata yang terucap dan lebih pantas lagi pada malam hari ini untuk mengawali apa yang akan kami sampaikan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar bilisan alhamdulillah, alhamdulillah wa ashkuru ala in'ami, bahwa kita semua bisa berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Muhammad Muti'i keluarga dengan keadaan sehat walafiah, tiada halangan suatu apapun. Sholawat miwah salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai beliaulah panutan kita, beliaulah pelita dunia, dan beliaulah yang kita ikuti syariat-syariatnya, dan beliaulah nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah, wabil khusus syafaatul uthma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan solawat dan salam kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita tersanjung begitu meriah, begitu megah pengajian pada malam hari ini. Dari mana buktinya? Satu, banyak kesepuan kita, tokoh-tokoh kita menyempatkan hadir. Nah, baik dari lingkungan Puri Citra RW 07 maupun dari keluarga besar Pipitan, alhamdulillah. Juga tidak kalah penting dan utama, pada malam hari ini kita banyak keberkahannya, yaitu yang biasanya tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran, tapi pada malam hari ini kita lengkap. Sebelum kita acara macam-macam, alhamdulillah diawali dengan bacaan kalamullah. Itu seandainya beliau Bapak Ustadz bisa selalu ngawal kita, no, alhamdulillah. Kang Ustadz atau Bapak Ustadz? Nah, kalau di sini Bapak Ustadz. Kalau kata Mas Ti, apa Mas Ti? Manggilnya apa Mas Ti? Bro, malah Pak Ustadz dipanggil bro. Janganlah. Walaupun sedekat apapun Mas Ti, manggil Bapak Ustadz juga jangan bro, ya. Jangan bro, Pak Ustadz itu. Walaupun dia kakang Pak Ustadz itu. Karena itu doa dan itu penghormatan ilmunya. Syukur-syukur kalau jamaah kuat ngamplopi bawa terus tuh. Tapi kalau saudara biasanya enggak mau diamplopi. Gak mau sedikit. Nanti kalau susah ditarik tinggal bilang bapak, ya? Alhamdulillah, itu luar biasa. Emang ada kelemahan di majelis kita itu, belum ada yang bisa ngori, ngori. Kalau rebana alhamdulillah siap personelnya, alatnya yang belum ada. Tapi sudah pesen nggak datang-datang ya diterima aja. Mudah-mudahan nggak lama datang lagi. Panduk udah jadi, disertai apa? Rebana hadrah, rebana sholawat hadrah, miftahul jannah. Miftahulnya ada ini. Ya,
tapi alatnya belum ada. Jadi mohon maaf pada malam hari ini bukan kita istilahnya PHP, tapi kenyataannya begitu. Mohon dimaklumi. Pikirnya tuh hari Rabu datang, Kamis latihan, Jumat latihan, Sabtu latihan. Nah nanti seminggu lagi latihan lagi. Acaranya ini maju Pak, mohon maaf. Seharusnya tanggal 30, tapi maju seminggu lagi karena bertepatan dengan saudaranya ada yang hajat. Jadi kita pengajian itu fleksibel, bisa maju bisa mundur. Kita saling menghargai, bukan mana yang penting atau mana yang lebih penting, tapi semuanya sama-sama penting. Hadirah yang saya hormati, pada pengajian silaturahim malam hari ini memang situasi dan kondisi beda. Karena apa? Yang sahibul bait sedang berbahagia. Bahagianya apa? Enggak disampaikan dari pembawa acara, enggak disampaikan. Sampai sahibul bait juga tidak menyampaikan. Ketua majelis taklim tidak menyampaikan. Kalau ketua DKM sudah tepat dalam penyampaian sambutannya, sudah benar-benar tepat. Tinggal kita apresiasinya, kita bisa menjalankan bangga. Itu suatu ajakan. Semoga kita bisa. Kebahagiaan beliau yaitu bapaknya anak, kemudian anaknya bapaknya anak, kemudian anaknya bapak. Bingung betul? Tak bingung. Walaupun jauh ketahuan bingung. Bapaknya anak, anaknya bapak. Bapak Muhammad Mutii dan Duratun Nasihin kebetulan di bulan Desember ini happy birthday. Wow. Keren kan? Wah, nanti kata Pak Mukhlis, Pak Ustadz Mukhlis itu begini, Pak D kayak orang barat ya, happy birthday gitu. Kalau nggak boleh happy birthday, ya wes, barakallahu fi umrik, barakallahu lakum fi umrikum gitu. Kenapa saja kum semua? Kenapa enggak kuma? Protes nanti bahasa Arabnya. Karena ya selain kita mendoakan Bapak Muhammad Mutii dan anaknya Duratun Nasihin, kita semua diundang untuk mendoakan beliau berdua sekaligus istri dan adiknya, yaitu yang ulang tahun di bulan Desember ini, Muhammad Mutii dan Duratun Nasihin, istrinya Nining Anissa dan adiknya Abdul Jailani Hasan. Mari kita doakan bersama, semoga beliau-beliau dikaruniai oleh Allah dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya, diluaskan rizkinya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarga yang soleh solehah, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sudah mendoakan beliau. Wis wakeh dungane Mas. Eling ora dunganemu Mas? Hah? Healing semit katanya. Tapi bagus itu latihan jadi pembicara nanti. Sambutan sohibul bait aja bisa kocak itu. Bagus itu. Perlu dipupuk itu ya. Bakal terpendam. Nanti pembicarane ponakannya, korinya, kakangnya. Wes diborong semua nanti. Hadirah rahimakumullah. Ngomong-ngomong masalah ulang tahun. Ngomong-ngomong masalah ulang tahun, bukan bagaimana kita merayakannya, bukan bagaimana kita untuk berpesta,
Bagaimana kita untuk mentraktir saudara kita di rumah makan yang mahal serta mewah, ataupun jalan-jalan ke pantai atau ke tempat hiburan. Akan tetapi yang harus kita ambil pelajaran yaitu kita dikaruniai Allah diberikan panjang umur. Nah, bagaimana panjang umur kita bisa manfaatkan? Dengan cara apa dan bagaimana? Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ingat mesti contoh belum tok. Nah, datangi Pak DKM, seksi peribadatan, saksi mereka. Tadi apa yang disampaikan, kita harus ikut bagaimana masjid. Bukan masjid doang, semua jamaah majelis taklim, bahkan semua yang hadir di sini. Yang dinamakan manusia yang baik yaitu apabila dikaruniai Allah diberi umur yang panjang, tapi baik amal perilaku, amal perbuatannya. Manusia yang baik. Tapi kalau amal perbuatannya buruk, tambah umur tapi tidak ada kebaikan, maka itu disebutnya seburuk-buruknya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi terkadang kita itu tidak menyadari semua itu, dianggap biasa-biasa aja. Padahal kita masih selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki, diberi kesempatan untuk bagaimana bertaubat, diberi kesempatan. Itu masjid masih menunggu, kegiatan masjid masih menunggu, kegiatan agama masih menunggu, kegiatan dakwah di lingkungan kita masih menunggu. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kehidupan kita untuk bekal di akhirat nanti. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Monggo sambil ngerokok boleh, sambil makan boleh, santai mawon. Santai mawon. Jangan sambil turu, nanti turu balik Pade ya. Ya kan? Ini nanti sampai jam berapa, Pak? Jam 12 ya? Wes tak singkat-singkat wae. Wes wakeh tak singkat wae, tenang, Pak. Oh, Pak Joko itu. Batene ngrungokke. Tapi alhamdulillah malam ini ditempel karo bose, wis gak bisa berkutik. Mau ngantuk malu. Hadirin hadirah rahimakumullah. Untuk masalah umur kita jangan sampai pernah kita sia-siakan. Karena umur yang panjang itu nanti berarti kita semakin dekat dengan kematian. Pada hitungan kita umurnya tambah, tapi pada hakikatnya umur kita berkurang. Maka dari itu hadirin hadirah rahimakumullah, bagaimana kita bisa selalu menjalankan kebaikan sesuai yang disampaikan ketua DKM kita tadi. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Tapi manusia banyak terlenanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang pada umatku suatu masa mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Pernah dengar kalimat itu mboten Pak Bu? Pernah? Coba sampaikan kalau pernah. Itu mic-nya bawah. Gak berani. Pernah dengar tapi lupa kalimatnya. Jadi Kanjeng Rasul pada zaman dulu masanya udah menyampaikan, suatu saat nanti akan datang masa pada umatku, yaitu apa? Mereka mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara.
Ini pelajaran ini. Mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Yang pertama apa? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Apa Pak Bu? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Mereka itu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Tuh. Zaman sekarang udah terjadi belum Pak Bu? Udah. Mencintai dunia, melupakan Akhirat. Udah Pak Bu? Sudah. Mereka mencintai dunia, apa-apa itu dibela-belain urusan dunia, ya kan? Padahal hidup di dunia itu hanya sebentar Pak Bu, sebentar. Dan ucapan ini sudah sering terucap oleh beliau pendakwah kita, oleh beliau-beliau alim ulama kita, oleh beliau-beliau kesepuhan kita. Hidup itu hanya sebentar. Diibaratkan yaitu antara adzan dan iqamah. Gitu. Umur kita itu Pak Bu, dalam keterangan kitab itu hanya terhitung 8 menit di dunia. 8 menit di dunia itu dibila-bilain. Wah, apa jadi kejam, apa jadi bagaimana caranya itu, sehingga melupakan akhirat. Alangkah ruginya. Tabungan, invest, bagaimana hari tua selalu dipersiapkan, tapi lupa apa bekal-bekal kita untuk di akhirat nanti. Meneng kabeh. Iki pembicarane nesu apa piye? Ini dia merenung apa jengkel? Kok galak men iki. Cocok. Tapi ya, udah terjadi kan, mencintai dunia dan melupakan akhirat. Banyak. Berarti kita tidak mandang siapa-siapa, pandanglah diri kita sendiri masing-masing. Wah Pak Yani, terus gimana caranya dapat orderan lancar? Ya kan? Terus gitu. Yang tukang perabot terus, perabotnya diiderin terus gitu. Iya betul. Iyalah namanya tukang perabot mengider bakso. Ya susah. Iya betul. Ya, bukan pegangannya. Makanya dari itu Pak Bu, kita sudah pernah dan kita tahu bahkan sering mendengar wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah, peh suarane rapik ora di Allah. Iya, kanggo ana Pak De yang ngucap suarane opo. Lali. Sama-sama ayat toh. Ya. Jadi datanglah apa-apa untuk urusan akhiratmu, jangan pernah kau lupakan urusan dunia. Berarti utamakan akhiratnya dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu dan akhirat itu lebih utama daripada yang pertama atau dunia. Sering dibaca tapi enggak dipahami. Rasulullah juga menyampaikan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jangan semangat. Dapat dedi keliling perabot, keliling akhirat terus. Setiap masjid belok, masjid belok, musola belok, belok turu malas. Apal kancane. Kancane apa? Berperuan karena sama-sama seperjuangan. Wong ngantuk ya turu. Ngantuk ke turu ya bener. Daripada di jalan bahaya. Segurusi ilmu itu. Iya. Kata Pak Dedi, Pak De katanya naumu apa? Naumu soimi ibadah. Kan?
Jadi tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Kenapa dibilang puasa? Niatnya puasa. Tapi gandeng ditawari kopi nggak enak ya, mau aja gitu. Monggo Bu, pripun? Oh, nggih. Wah, ini nganu, ada yang bening-bening lewat. Alhamdulillah. Anugerah lagi. Coba tak perhatikan yang lihat siapa yang nunduk siapa. Maksudnya yang lain biar nunduk, saya sendiri yang mandang gitu. Alhamdulillah. Mas Doko celempet ngene kok Mas Doko. Kang Nas melu-melu, Kang Nas ikut-ikutan. Jadi imal dunya ka'annaka ta'ishu abada, disuruh carilah urusan duniamu seakan-akan kita hidup selamanya. Yang tukang perabot semangat, yang tukang apalagi yang kerja di pabrik semangat, yang tukang tambal ban tambali terus banyak semangat gitu. Orang sekali-kali Pak bikin heboh cegati sini tambal sini tambal gitu. Orang bocor tambal ya. Apa boleh usaha gitu. Iya. Terus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuda, dan carilah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kita mati besok. Di dalam beramal, di dalam ibadah, di dalam kita zikir, di dalam kita bertolakul ilmi, di dalam kita sholat, di dalam kita membangun masjid, di dalam kita tahsin, di dalam kita iqra, di dalam kita macam-macam. Itu seakan-akan kita mati besok. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka kita akan semangat untuk beribadah, semangat untuk bertolakul ilmi, dan semangat untuk beramal soleh. Tapi kalau nggak pernah ingat begitu, ya tidak akan ada semangat dan tidak dibarengi dengan ikhlas. Itu yang pertama, mencintai dunia, melupakan akhirat. Ini kudune selawatan, beneran ngantuk. Ora iso awas. Ibu-ibu ini terutama ibu-ibu. Awas ibu-ibu. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Kerasa enggak? Kerasa betul di zaman sekarang. Kita tuh mencintai kehidupan, melupakan kematian. Keinginan kita pengennya selalu dipenuhi, apa-apa dibela-belain, tapi kita tidak pernah ingat kematian. Bahkan kita itu lupa apa-apa demi nafsu kita, keinginan kita, apa yang kita inginkan harus tercapai. Sehingga kita lupa, terkadang kita maido yang lain, menyalahkan yang lain. Zaman sekarang itu banyak orang pinter Pak Bu, banyak orang pinter. Banyak orang pinter tapi tidak soleh. Ini yang bahaya. Banyak orang pinter tapi tidak soleh. Bedanya apa Pak Bu, pinter sama soleh? Kalau pinter itu semua dipakai akalnya, ya kan? Akalnya, akalnya jadi dipakai. Tapi soleh, diumpetake, di soleh diumpetake. Maksudnya apa? Gak muncul kesolehannya, sehingga merasa pinter, menyalahkan yang lain, mendebat yang lain dan lain sebagainya. Bahkan ibaratnya yang pinter sama yang pinter menyalahkan, salah. Yang bodoh menyalahkan yang pinter, salah. Yang pinter menyalahkan yang bodoh, salah. Kan salah semua itu. Salahnya apa? Menyalahkannya itu. Yang bodoh sama yang bodoh saling menyalahkan, tambah salah lagi. Salah semua. Karena apa? Tidak ingat kematian. Apa-apa itu nanti kita harus ingat kematian, sehingga kita bisa menjalani kebaikan. Jadikanlah kematian itu pelajaran yang paling penting, pelajaran yang utama untuk ngontrol kehidupan kita di dunia ini.
Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan mulia. Kalau tidak bisa hidup yang mulia, matilah dengan mati syahid, bukan mati gantung di kan. Itu mati konyol. Dikasih napas, dikasih nikmat, malah nekat. Itu konyol. Hidup cuma 8 menit, diibaratkan sebentar kok. Masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Semoga saja di dalam jamaah ini serta lingkungan Puri Citra dan Pipitan diselamatkan dari cobaan-cobaan yang semacam itu. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wanita cantik dengan berhias, berhias di depan kaca. Kalau berhias di mana? Kalau berhias di depan kaca kan? Iya, kalau berhias di dapur ya nanti ya kena gorengan. Wanita cantik dengan berhias, berhias di depan kaca. Amal soleh serta ikhlas, ikhlas itu kuncinya takwa. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Muhammad. Coba ada takwanya. Blung. Harapan, cita-cita. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Mereka mencintai gedung-gedung dan mereka melupakan kubur. Wah, mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Maksudnya kubur itu penguburan, tempat dikubur. Nggih mboten. Rumahnya dibangun bagus-bagus, tinggi-tinggi, megah, berserta dalamnya eksterior interiornya yang luar biasa. Dicat yang warna-warni sampai seperti tempat TK. Oh, karena kesenangan, keindahan, bagus, kemewahan, mencintai gedung-gedung, kuburan. Saya kira itu kalau jalan-jalan tuh sering ke kuburan apa sering ke tempat rekreasi Pak Bu? Rekreasi. Oh, healing bahasanya, healing ya. Sekali-kali jalan-jalan ke kuburan gitu. Jangan kalau ke ziarah sana sama aja ke Sultan Hasanuddin Banten. Ya mau selfie doang ke sana itu. Bukan, coba sendiri ke sana gimana itu untuk mengingat. Jadi yang dilihat itu gedung-gedung yang bagus-bagus terus itu. Sehingga kita lupa dengan kuburan. Kita sering mengantar saudara kita yang sudah meninggal ke kuburan, tapi kita melupakan apa itu pesan dari ketika kita takziah. Ketika itu kita ingat, tapi kembali dari situ kita lupa. Kita biasa begitu. Karena apa? Apa yang kita pikir hanya di sini. Kalau semua dimasukkan ke dalam hati kita, fa insya Allah
kita akan memahami semua itu, jadikan pelajaran bahwa kita nanti akan menyusul. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa-apa dibeli, mau ke mall, mau ke online, mau kemana aja untuk memenuhi rumah kita. Gimana? Siapa yang biasa belanja ke online? Wah, saya nggak pernah shopping Pak De, tapi belanja online ke depan. Iya. Siapa? Pak Ti. Oh iya. Ya boleh, nggak melarang nggak. Katanya lebih irit, katanya begitu. Kalau coba keluar, udah bensinnya berapa? Belum nanti kalau lihat yang lain jajan anaknya. Bener, solusi tepat yaitu beli secara online untuk bagus-bagusi rumahnya, tapi lupa dengan kuburan. Beli barang lewat online, harga murah, bagus, keren. Jadi orang jangan panas ten, sabar nerima harus open. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mama muda suka shopping, punya duit juga uangnya habis kepala. Awas jangan muring-muring. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perasaan dari tadi kok yang ibu-ibu aja. Iya. Ganti yang bapak-bapak Bu. Oh gitu. Wah, ganti bapak-bapak. Biar ganteng kita bercukur di pangkas barokah. Pas ya? Promosi. Mana orangnya itu Pak? Promosi. Boleh kan? Dari Puri Ande aja sampai ke sini tuh, Kang Nas tuh cukurnya di pangkas barokah, karena biar ganteng gitu. Yang belum cukur silakan besok cukur gratis. Gratis, tapi jam 7 pagi. Masih tidur. Jam 7 pagi. Tapi jangan yang perempuan ikut cukur ke sana, wah, gak beres kan nanti. Buat barokah perempuan nah, ya biar kan, wah nggak jadi cukur diputar nanti. Yang sana tiga pulang nanti cukurnya nggak beres-beres. Biar ganteng kita bercukur di pangkas barokah. Orang hidup harus bersyukur agar tenang juga berkah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar ngirit kita kredit nggak tak terus ke mama gitu, nggak jadi. Takut nanti besok marahin Pak Adi. Wadilah hadirah yang saya hormati, jadi kita menjadi orang itu jangan panas hati. Seandainya tetangga kita kok beli lewat online, sering kurir nganter ke sini nih, untuk menguatkan hati kita. Jangan kita sok-sokan itu banyak duitnya. Justru yang online tuh nggak punya duit, biar ngirit. Gitu kan? Iya kan? Malah duitnya berkurang terus gitu, Nah,
Yang belanja juga begitu, jangan mentang-mentang kita punya duit langsung beli-beli terus. Kalau yang tidak belanja berarti tidak butuh. Yang belanja berarti butuh. Gitu aja, itu namanya biar kita tidak panas ten, biar tidak iri, biar tidak dengki, biar kita seneng satu sama lain, biar satu sama lain hatinya lega, biar saling rukun antara tetangga satu sama yang lain. Jadi apa tadi? Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Apa-apa urusan rumah dibenahi, tapi kita lupa bahwa kita akan meninggalkannya. Yang keempat, biar cepat selesai, udah malam. Mereka mencintai harta. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mereka itu mencintai harta benda dan melupakan hisab, atau di hari nanti ada penelitian amal kita. Nggih mboten? Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Piye kok alhamdulillah? Mencintai harta melupakan hisab, alhamdulillah. Kenal. Alhamdulillah itu udah perhatikan. Nah, jadi hisab itu adalah di mana nanti kita diperhitungkan kehidupan kita di dunia. Dari sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita diberlakukan itu benar, kita tidak akan ada yang selamat, Pak. Percaya enggak? Percaya enggak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan. Apa itu? Barang siapa, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas kebaikan. Tapi barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun akan dibalas keburukannya itu. Kalau itu benar-benar berlaku bagi kita, kira-kira di sini tuh nggak ada yang selamat. Percaya nggak? Alasannya apa, Bu? Kalau ngikuti percaya, gampang itu. Yang kayak Dendi karo Jenggi. Apa alasannya, Bu? Wah, jadi begini kalimat itu, perhatikan. Jadi perbuatan kita apapun itu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Mau baik mau buruk itu diawasi oleh Allah. Nanti ada hisabnya. Kalau itu percaya. Tapi ketika itu berlaku, benar-benar berlaku bagi kita, maka kita tidak akan ada yang selamat. Nah itu percaya. Ya harus percaya. Kenapa? Allah itu menyampaikan suatu kebaikan akan dilipat gandakan. Ya kan? Ya. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Ayat Al-Quran. Ya betul? Itu yang berlaku. Sifat Rahman Rahimnya Allah yang diberikan kepada hambanya, yaitu satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi Kang Ustadz, satu huruf dibalas 10 kebaikan. Nanti kalau dikasih amplop Bapak Mutii, sama udah dibalas Allah 10 kebaikan. Berapa huruf tadi? Nanti kasihkan Pak D ya. Kita baik-baik aja, bukan baik-baik aja. Ya? Dibalas oleh Allah, dilipat gandakan. Bahkan yang menentukan aja, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu kata Allah, firman Allah yang disampaikan oleh Akhinal Kiram, yang disampaikan oleh beliau Pak Ustadz Suganda tadi, pas itu. Pas. Yang disampaikan Bapak Ketua DKM juga pas, tepat. Pas dan tepat. Kalau benar, semuanya benar.
Ke masjid benar, nggak ke masjid benar, tapi nggak tepat. Ada acara di pengajian datang benar, nggak datang benar, tapi nggak Tepat. Ketika dipanggil Allah harus cepat-cepat. Ini Pak DKM, Bapak Ibu jamaah sekalian, serta jajarannya itu benar-benar peduli ke kita. Bagaimana kita mengimbangi beliau? Harapan beliau itu tadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi? Bisa kerjasama yang baik, saling melengkapi, saling mendukung apapun kegiatan di masjid untuk kemakmuran masjid, baik itu sholat berjamaah 5 waktu utamanya dan ditambah taklimnya di masjid. Nah, pikir-pikir Pak D juga ikut, tapi jamaah saya mana yang ikut itu? Itu kemarin di Pak Sanadi juga saya senggol itu. Tapi kupingnya masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Karena lupa dengan akhir. Wah, Pak D ngomongannya rame nake, kata Pak Dedi. Tenang Pak Dedi. Sholawatannya lagi apa lagi? Sholat lagi. Sholatullah, coba sholatullah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Doa salamullah ala yasin habibillah. Tuku tomati wadai peti, wong kang taat bakale mukti, ning pelawat golek nangka wong maksiat bakal cilaka. Ning pelawat golek nangka wong maksiat bakal cilaka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku panci nang tukang prabot, wong kang ngaji memang pancen abot, nandur sayur ning pinggir sawah, yen ora syukur bakale susah. Nandur sayur ning pinggir sawah, yen ora syukur bakale susah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirah rahimakumullah. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Kalau kita taat akan selamat, kalau kita taat akan makmur mulya nantinya. Tapi kalau kita maksiat akan cilaka, akan ciloko, akan masuk neraka. Bahasa koko-koko Jawa kabeh. Ini kakak-kakak apa keke wis padha wae Pak nggih. Paham nggih? Nah, dan kemudian ngaji itu memang berat.
Menjalankan tolabul itu, ilmu itu berat. Apalagi menjalankan ilmu yang dijalani. Makanya kita harus mencari ilmu sampai ke titik apa? Menjadi kita bodoh ya Pak Ustadz ya. Kata Pak Ustadz Rusadi itu. Carilah ilmu sampai ketemu bodoh. Carilah ilmu sampai ketemu bodoh. Itu sama. Zadal ilmi zadal jahli. Tambah ilmu tambah bodoh. Kemudian kalau kita tidak bersyukur, maka kita susah. Makanya tukang perabot itu hebat. Tukang perabot dodol panci, nang wong ngaji ku abot. Hadirin rahimakumullah. Harta yang kita miliki semuanya nanti akan ada hisabnya. Maka dari itu apa yang kita miliki, apa yang kita punya harus kita keluarkan kepada sebagian, kepada hak-hak orang lain. Tidak ubahnya kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, kalau kita tidak dikeluarkan, sama juga kita makan tidak sebah terus makan terus tapi enggak BAB, kayak apa rasanya. Begitu juga dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, karunia Allah diberikan kepada kita, maka kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, maka kita akan nanti selamat di hisab kita. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan, maka Allah akan memaksa mengeluarkannya. Dengan cara apa? Sakit buat berobat. Dengan cara apa? Ketipu. Dengan cara apa? Dicorong tuyul. Dengan cara apa? Macam-macam. Itu tandanya harta kita harus dikeluarkan, tapi kita tidak mau mengeluarkan. Maka dipaksa oleh Allah dikeluarkan. Tapi dengan cara yang menyedih. Coba buat pengajian gini, senang. Sedulure do teko, koncone do teko, seneng. Alhamdulillah. Kalau tempat yang lain harus datang Mas. PR ini. Diundang Pak DKM datang Mas. PR ini. Neng, ikut pengajian majelis taklim ibu di masjid. Ya, tuh datang tuh Pak DKM tuh. Hadirin rahimakumullah, utamakan dawil kurba. Kalau kita mengeluarkan dawil kurba, kerabat terdekat dulu. Kira-kira siapa saudara-saudara kita yang kurang mampu ini, butuh bantuan, cepat dibantu sesuai kemampuan kita. Jangan nunggu sesuai apa? Jangan nunggu nanti kalau duit kita banyak. Tetap tidak akan pernah banyak, karena manusia itu tetap kurang dan kurang. Maka dari itu sekecil apapun apa yang kita punyai kita keluarkan. Semoga dibukakan oleh Allah rezeki yang berlimpah ruah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir nih Pak Bu, alhamdulillah yang terakhir yang kelima, biar cepat selesai. Wa yuhibbunal khalqa wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka itu cinta kepada makhluk, melupakan kepada pencipta. Dikai bojo ayu, manut, pinter lek ngentekke duit, apa ora bersyukur karo Gusti Allah. Dikai bojo cerewet tebal, dadekke dirinya diangkat oleh Allah karena cerewetnya bojone itu, diangkat jadi Allah, tinggi derajatnya menjadi wali. Bisa. Makanya saya bukan bilang ibu-ibu silahkan cerewet-cerewet biar bapaknya jadi wali. Wali murid. Wah, namanya perempuan tuh Pak Bungkus. Saya kira sama aja, sana sini itu sama aja. Gimana? Nah itu menguji kesabaran kita. Tapi alhamdulillah karena istri kita sudah mengurusi kita, istri kita sudah mengurusi anak-anak kita, istri kita sudah nungguin membersihkan rumah kita, menyelesaikan pekerjaan rumah, itu harus kita hargai. Kalau mereka ngomel-ngomel, nggak suka, kurang dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa. Harap dimaklumi. Tapi tolong jangan lewat status, ngoceh-ngoceh status. Masya Allah. Lagi seneng status. Lagi galau status, apalagi healing status. Yang paling kaya di sini di antara saudara-saudara kita itu satu. Siapa itu? Istrinya Kang Sanadi. Kulkasnya banyak, mesin cucinya banyak, lemarinya banyak itu. HP aja tuh terek-terek itu. Tapi silahkan pesen. Nah, silahkan pesen. Alhamdulillah.
lillah. Jadi kita itu mencintai makhluk lupa dengan yang menciptakannya. Panorama indah, tanah yang indah, harta yang begitu banyak, kemudian dikasih macam-macam makhluk semua diberikan kepada kita, kebaikan diberikan kepada kita, hal-hal yang enak diberikan kepada kita, lupa siapa yang memberi. Sudah nyampe nggak Pak Bu saat ini? Nyampe kan? Nyampe. Jadi zaman ini sudah nyampe apa yang disampaikan Rasulullah 1400 berapa sekarang? 45? Udah nyampe sekarang. Zaman 1440 yang lalu disampaikan Rasulullah, sekarang sudah kenyataan. Dan itu dialami kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Silahkan bersenang-senang karena itu mubah, boleh. Silahkan membagus-bagusi rumah, mengkreasi rumah, karena itu seni adalah termasuk indah itu kesukaan Allah. Boleh, silahkan. Silahkan jalan-jalan, boleh. Silahkan belanja, boleh. Apapun yang diperbolehkan, silahkan. Tapi jangan lupa kita dengan akhirat kita, jangan lupa dengan hisab kita, sehingga kita nanti akan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti sebelum ditutup minta doanya saking Pak Ustadz Muhlis ya sebelum penutup. Kalau enggak ya beliau Pak Ustadz Dasuki dari Pipitan minta doanya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Minta tolong jangan bubar dulu karena masih ada jin beramata dari Sohibul Bait. Siapa tahu ada kupon berhadiah. Ngambilnya ke Mama Hakil tapi jangan lupa bayar. Saja dengan mohon maaf. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.